Gue ada pesan untuk PSSI ya, tolong berhentikan kita bertanding melawan tim-tim yang Jauh kelasnya di bawah. kelasnya di bawah hanya untuk meningkatkan peringkat di FIFA. Iya. It doesn't matter lu mau peringkat 120 atau 150, ngerti nggak? Iya. Ya, jadi Aubameyang udah gajinya tinggi banget. Bro, 500 ribu ya? 400. 450-an ya? Iya, iya. 450, betingkah, nggak ngegolin gitu. Nggak main bagus pula. Kalau betul. main bagus ya udahlah kita tutup Iya, mata betul, lah ya. kita tutup mata, betul. MU udah bener di bawah Rangnick, bangun tim baru Iya. dengan pemain-pemain muda, dengan pemain baru nggak terlalu mahal yang masih eager, masih mau fight. Buang pemain bintang-bintang yang nggak jelas, yang senior. Oke, bukan bincang bola biasa. Nggak biasa memang. Seperti nggak biasa, saya tiba-tiba dengan Coach Justin, bajunya sama. Kayak pembagian aja kita. Jadi, ini kalian harus tahu, baju baseball gue itu cuma satu. Minggu lalu, Bung Henry bilang bahwa beliau punya banyak baju puluhan. Gue pikir, sekali-sekali gue pakai lah, ya kan? Sekali-sekali gue pakai biar sama. Tapi ternyata hari ini beliau pakai yang New York Yankees, sama juga. Jadi ini bukan twee halen en betalen, tapi benar-benar kebetulan. Twee halen en betalen itu istilah Belanda, artinya beli dua bayar satu. Saya pakai ini bro, karena tadi gue bikin konten tentang New York. Kalau New York itu Manhattan, itu kan dulu ditukar dengan Pulau Rune di Banda. Ya. Ya, jadi dulu Manhattan punya Belanda dulu kan? Dulu ya, dan namanya kan New Amsterdam. Iya. New Amsterdam, makanya kalau kita ke New York itu ya, bau-bau Belandanya masih banyak banget. Ya. Ada Harlem. Harlem itu kota di Belanda, Ya. Harlem. Ya. Ada Batavia. Ya. Di New York ada Batavia. Oh, nggak tahu itu. Ya, dan tim, ada kota Batavia. Jadi di New York State ya. Ya. Dan apa tim NBA-nya lo tahu? New York Knickerbocker. Knickerbocker itu kan cara orang Belanda di sana yang pakai celana 3/4 itu. Dan warnanya kan orange. Ya, jadi dia ditukar dengan Pulau Rune. Itu pulau penghasil lada di Pulau Banda. Jadi dulu real, Manhattan kan kota termahal di dunia ya. 1 meter persegi sekitar 500 juta. Ya, mahal banget lah. Dan setahu gue, dulu Manhattan itu dibarter Belanda sama Suriname. No, bukan. Bukan? Sama Pulau Rune di Banda. Oh, oke. Pulau Rune di Banda itu ada di kepulauan di Maluku. Pulaunya cuma 600 hektar aja, tapi waktu itu penghasil pala. Harga pala dulu 1 kilo 140 juta. Dan itu penghasil pala terbaik. Luar biasa. Makanya gue pakai ini deh. Gue suka New York dan gue kalau ke Amerika selalu harus ke New York. Kenapa? Karena banyak jalan kaki. Iya. Banyak jalan kaki, subway, jadi nggak usah naik mobil gitu. Oke. Dan kalau kita bicara tradisi bola di Amerika, kita harus terima kasih dengan New York dulu. Karena dulu pertama punya New York Cosmos ya. Ya, yang Cruyff main di situ. Cruyff main di situ, Beckenbauer. Iya, Cinalia. Ya. Wah, keren. Itu dulu banget. Baik, kemudian kita ingin mengucapkan selamat kepada timnas ya Indonesia, ya Sintayong, ya yang berhasil menang lawan Timor Leste 4-1. Komen dong. Ya, gue nggak ngerti ya. Gini, gol-golnya Timor Leste itu gue nggak paham. Kipernya itu kiper normal ya. Kalau dapat bola kayak gitu dia pukul. Pukulnya ke depan. Dia tonjok. Tonjok ke depan, itu bukan di tips. Dia tip dan akhirnya masuk. Dan gol kedua bunuh diri, kiper harusnya memberi komando karena jaraknya kan dekat. Yeah. Kiper harusnya teriak memberi komando, ini bola gue. Lepas gitu. Ya, lepas, something like that lah. Ya. Karena nggak ada pemain Indonesia lain, karena ada satu dan dia sangat dalam posisi untuk menguasai. Nggak dilakukan gol bunuh diri. Tapi memang kita tahu dari awal bahwa Timor Leste ini tim lemah. Iya. Satu counter langsung gol deflect. Terus di babak pertama gue nggak pernah mau bahas skor ya karena itu semua gol bisa terjadi kan. Gol kayak 2 own goal itu kan jarang. Klub mana, tim mana yang bisa bikin 2 own goal. Tapi permainan di babak pertama itu definitely Sintayong nggak puas. Kalau kita lihat Edo melakukan 2 passing yang hampir fatal, itu nggak bisa dan jaraknya deket loh 6-7 menit. Gue yakin Edo ini, I don't know him.
Oke, I don't know how he play dan lain-lain. Tapi gue yakin Edon ini gugup. Karena kalau jarak 20 meter nggak sampai, gue masih paham. Ini jarak 5 meteran nggak sampai, nggak mungkin. Dan Sintayong nggak mungkin ambil pemain yang nggak bisa passing. Diberi kesempatan sebagai starter. Kalau gue bilang dia itu tertekan sehingga dia salah passing, gugup. But that's okay. Gue rasa Edo pun dapat layak diberi kesempatan lagi untuk bermain. Oke. Pada saat masuk babak kedua, Arhan dan Ronaldo main. Ronaldo pun gue baru tahu. Keren ya. 17 tahun. 17 tahun. Pemain ini kelihatan very skillful. Skillful ya. Cuman kadang-kadang Postur memang juga okay, tapi fisik kalah. Ya wajar lah 17 tahun dan positioning masih agak salah, tapi that's okay. Tapi ini pemain definitely kalau dia diberi jam terbang banyak untuk bermain, Future star ya. ini bisa jadi salah satu starnya Indonesia. Posturnya keren dong, tinggi ya. Sama ada netizen bilang, coach tolong perhatikan Marcelino. Marcelino juga tampang very cool di tengah, mainnya oke. Hampir ngegolin juga nembaknya. Tapi kembali lagi, mereka ini masih muda. Ya, 17 tahun. Jangan terlalu dikasih beban banyak, biar mereka menikmati dulu lah. But secara overall, babak kedua, I'm quite satisfied karena Timor Leste nyaris nggak dapat peluang kecuali di menit-menit terakhir ada mereka menguasai di bawah, hanya babak pertama yang berantakan. Ya, kita tetap harus mengakuin kalau saya favorit saya Ricky Kambuaya ya. Konsisten mainnya. Dan golnya sangat deciding, membangkitkan semangat ya, coach ya. Di luar golnya, gue perhatiin dia kan mulai dari AFF ya. Ini salah satu pemain yang selalu tampil konsisten. Tidak selalu bermain bagus, tapi selalu konsisten. Dan selalu dipakai oleh Sintayong. Dan selalu dipakai karena dia bisa membuat membuat balance di tengah lah. Kalau gue bilang di babak pertama tadi, Evan Dimas gagal. Tapi di babak kedua dia sudah memperbaiki itu. Tapi gue setuju, untuk gue man of the match itu Ricky Kambuaya. Karena dia bermain begitu relax, begitu santai, dan permainan selalu stabil. Tanpa bermaksud mengecilkan bro, saya pikir gol yang wajar, yang layak kita puji itu Ricky Kambuaya. Kalau 3 gol berikut di penalti kemudian 2 own goal, itu sih gol kebetulan ya, termasuk yang penaltinya pun. Penalti itu kalau di Inggris tidak diberikan loh. Kenapa coach? Kenapa? Karena di depan dia itu ada temennya. Ada temennya dan dia benar-benar nggak ngeliat bola. Bola kena tangannya. Kalau di Inggris itu benar-benar istilahnya tidak sengaja dan itu tidak akan diberikan. Ya, unintended. Justru di babak pertama di mana Edo masuk, dia ngelewatin, dijegal, itu harusnya penalti. Tapi tidak diberikan oleh. Termasuk 2 kali kiper kita ya. Syarul melakukan pelanggaran. Sliding. Satu dapat penalti walaupun dia menghalang penaltinya itu keren banget ya. Dia benar-benar cari sudut yang benar. Keren. Bertanggung jawab lah. Secara overall gue tidak puas dengan babak pertama, gue puas dengan babak kedua. Dalam arti kita bermain tanpa pemain luar kita. Tanpa Witan itu kelihatan banget. Tanpa Asnawi kelihatan banget. Nggak ada Egy. Tanpa Egy tanpa Elkan. Tapi di sisi lain jangan juga sampai pemain kita tergantung sama 3-4 pemain tersebut. Karena dalam sebuah timnas, satu posisi itu harus diisi minimal 3 orang. Minimal. Kalau bisa 4 yang setara. Nah kita belum sampai ke level itu. Karena kalau kita lihat Asnawi tadi sama Arhan itu praktis nggak tergantikan. Nah ini nggak boleh. Jadi kasih Sintayong lagi peluang, kesempatan untuk memoles pemain-pemain muda sehingga di setiap posisi yang kita miliki itu ada pelapis 2, 3, 4, kalau bisa 4 yang selevel sehingga mereka bisa lebih bersaing. Tapi setuju ya, saya sangat suka tadi permainan Arhan pertama ya. Penaltinya keren. Terus yang throw-in-nya ya. Dan dia bisa throw-in. Kan throw-in sejauh itu. Kita lihat di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, nggak banyak loh. Nggak banyak yang orang bisa melakukan hal itu dan terbukti bahwa menghasilkan gol kan. Jadi itu sebuah plus point, kita beruntung bahwa ada pemain timnas Indonesia yang bisa melakukan throw-in jauh. Oke, jadi sekali lagi kita kan sebenarnya coach, tujuan tryout kan supaya permainan kita meningkat ya. Bereksperimen. Gue waktu jadi pelatih dulu, gue selalu minta tryout lawan tim bagus, lawan tim gampang.
Artinya kalau kita lawan tim gampang, kita bisa meningkatkan percaya diri kita. Betul. Nah, lawan tim besar, walaupun kita kalah atau dibantai, kita bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itu yang kita berharap ya. Kalau Timor Leste kita tahu lah levelnya memang di Level bawah kita. ya, Pertama nyulitin gitu ya. Maka dari itu gua harap nanti juga ketemu tim yang levelnya di atas kita. Ya, supaya kita belajar. Ya, it doesn't matter. Namanya juga uji coba. Uji coba kita mencoba bereksperimen. Nanti the real game-nya itu baru di U23 AFF kalau nggak salah ada kan. Gitu. Ini ya kemarin kita dengan Maladewa, dengan siapa Timor Leste, dengan we have to Brunei. stop that. Ini gua ada pesan untuk PSSI ya. Tolong berhentikan kita bertanding melawan tim-tim yang jauh kelasnya di bawah. Kelasnya di bawah hanya untuk meningkatkan peringkat di FIFA. Iya. It doesn't matter lu mau peringkat 120 atau 150, ngerti nggak? Iya. Nggak penting banget. Mending kalau ketemu tim Maladewa, Timor Leste, Bangladesh, Guam lah, Bangladesh lah, that's okay. Tapi kasih juga yang tim papan atas. Iya dong. Kalau nggak fair untuk menilai. Kita tidak bisa lihat progresnya. Karena tim-tim kecil ini nggak nendang, pakai istilah gue. Nggak memberikan pelajaran. Nggak memberikan pelajaran. Justru lawan tim-tim besar ini pada saat kita kalah, di situ kita bisa belajar banyak. Maka dari itu semoga PSSI juga memberikan uji coba lawan tim besar, bukan hanya tim kecil. 2 on goal itu saya pikir sih konyol ya. Nggak pernah gue lihat kayak gol kayak kiper kayak gitu. I mean, come on. Lu kiper timnas, oke, kiper make mistake, tapi nggak boleh kayak gitu ditip dong. Bola kayak gitu ditonjok. Tonjok ke depan gimana pasti, ya. Dan dia dalam posisi untuk bisa menonjok, bukan nggak bisa. Tapi bola ditip, aduh, ampun dah. Oke, Bro. Kita tinggalkan timnas. Jadi kita ngomong hanya timnas ya. Kita tidak akan bahas Liga 1. Jadi kalaupun ada netizen nggak ngerti juga kita. Bukan nggak ngerti juga. Kita udah bagi coupling dengan binder ya. Jadi nonton aja bola plus 62. Jadi ini kalau ini karena kita tetap konsentrasi di pertandingan atau game internasional. Bro, berapa pelatih udah mulai dipecat-pecat di Liga Inggris? Dan dua-duanya pelatih terkenal ya? Ya, pada saat itu 2 ya, Everton sama Watford, Benitez dan Ranieri, Claudio Ranieri. Ini 2 pelatih yang senior, jam terbang tinggi. Yang jadi masalah dengan pelatih senior adalah menurut gue ya, sepak bola ini kan tiap 5 tahun ada perkembangan, perubahan. Pertanyaan gue, apakah pelatih-pelatih senior ini bisa ikut dengan perubahan itu? Betul. Dan kalau gue bilang lebih banyak tidak. Yang bikin gue lebih amazed lagi, lebih kaget, Ranieri yang umurnya 74 diganti oleh Roy Hodgson yang umurnya 74 tahun. Kayak nggak ada pelatih muda aja. You still have Frank Lampard. Iya. Ngerti nggak? Frank Lampard layak diberi kesempatan untuk membuktikan dia. Dan di first half year di Chelsea kan dia bagus. Kenapa harus ambil seorang Roy Hodgson yang gue pernah lihat dia dan mainnya itu acak-adul. Ilmunya juga old school dong ya? Nothing, ilmunya benar-benar nol besar. Cuman mungkin dia bagus dari sisi non teknis. Karena dia senior, dia bisa memotivasi pemain. Lebih ke motivasi pemain lah. Kasarnya seperti itu. Cuman ya gue nggak habis pikir aja, kan dia cuma setengah tahun. Ya. Mungkin Watford mengincar pelatih yang sudah punya klub untuk musim depannya. Tapi harusnya gue bilang pelatih kayak Rooney, Lampard itu diberi kesempatan. Seperti Aston Villa memberikan kesempatan kepada Gerrard, ya kan? Why? Kenapa yang old school lagi? Itu yang gue nggak begitu paham. Everton juga memecat Rafael Benitez, satu pelatih yang top juga ya. Sempat memimpin Liverpool cukup lama ya. Betul, tapi Everton menunggu. Everton tidak terlalu buru-buru untuk mendatangkan pelatih baru. Walaupun ada kandidat mantan pelatih Porto ya, orang Portugal ya. Tapi udah ditentang oleh fans ya, bro. Mereka minta Lampard. Ya, mereka minta Lampard karena fans Inggris kan prefer orang Inggris juga, bukan orang dari luar. Hanya kita tahu, ya gue rasa Everton itu cocok dipegang Lampard karena squadnya itu nggak jelek. Squadnya nggak jelek dan ini menjadi tantangan kedua untuk Lampard untuk membuktikan bahwa dia bisa atau tidak. Dan gue setuju kalau dipilih
Kalau gue paling nggak suka pelatih Portugal by the way. Oh ya, kenapa? Karena lu nggak suka Mourinho ya? Enggak, karena mereka itu lebih sering mengandalkan skill dan menghalalkan segalanya untuk menang. Mourinho banget ya? Kayak Mourinho salah satu, termasuk Nuno Espirito Santo yang main bertahan di Wolves, ujungnya dipecat juga. Gue sih mending pilih Lampard. Dan harusnya si pemilik Everton siapa? Moshiri kalau nggak salah namanya. Orang Iran, keturunan Iran tapi besar di Amerika. Kayak di Amerika. Semoga dia mau mendengar apa yang dikatakan oleh fans, karena itu penting sekali. Dan gue bilang juga Lampard sangat layak diberi kesempatan. Masih ada Michael Carrick ya bro ya? Masih ada Ole masih banyak banget ya sebenarnya. Masih banyak pelatih lain yang lebih bagus daripada old school, daripada si Hodgson lah. Banyak sekali pelatih itu. Coach Justin yang saya lihat begitu Pep Guardiola ya step in menjadi pelatih ya, mulai dari Barca, dan dia juga membuktikan waktu dia pegang Bayern dan sekarang membuktikan City, dia punya metodologi yang modern banget dan terbukti ya juara gitu ya. Jadi dan itu mengubah semuanya dibandingkan yang pelatih-pelatih tua itu ya coach ya. Iya betul sekali, dan kembali lagi pelatih tua itu kan ngandelin CV. Salah satu kayak Mourinho lah. Di mana-mana Mourinho ini kan PR man nomor 1. Oh, keren. You sebagai orang PR kan you agree with me. Iya, saya setuju dia sebagai itunya ya. Iya, dan dia selalu bilang, gue menang ini, dengan ini apa. Tapi kalau orang paham bola juga lihat, jangan ngebohongin, lu sama Madrid nggak menang apa-apa juga, atau sedikit lah menangnya. Dan lu lebih mengandalkan counter attack, atau padahal tim lu pemain bintang semua, kasarnya begitulah. Cuman lama-lama klub juga akan melihat bahwa Mourinho udah nggak laku lagi di Inggris, nggak ada yang mau ambil dia. Sementara pelatih-pelatih baru yang benar-benar mengandalkan sistem, Klopp contoh, Pep, Klopp itu kan butuh 4 tahun untuk jadi juara, ya kan? Tapi dari awal sudah kelihatan, pada saat dia datang sama tim squad sekarang itu cuman Henderson doang yang sama, yang lain dia ganti semua. Artinya kalau sistemnya jelas, nggak ada masalah mempertahankan, bukan menang atau kalah. Nah, itu yang dilakukan Klopp. Nah, beda dengan contoh Ole. Ole gue bilang layak dipecat, karena sistemnya nggak jelas. Bukan menang kalah. Pada saat kita kalah, tapi kita melihat ada prospek, nggak masalah. Tapi kalau kita kalah, mainnya jelek, nggak ada prospek, dan berapa match beruntun, ya mau kemana? Udah dikasih waktu 2 tahunan, nggak ada progres sama sekali. Makanya proses adalah progres. Bro, Tuchel sekarang udah mulai bermasalah ya. Banyak dikritik oleh pemain ya. Kemarin banyak pemain menyatakan tidak puas dipegang oleh Tuchel. Dimulai dari Lukaku dan katanya merembet di ruang ganti ke pemain-pemain lain, udah mulai nggak suka dengan Tuchel. Ya, tapi selama ada prestasi nggak bisa banyak protes juga. The problem dengan Chelsea adalah mereka punya pemain banyak. Yang selevel, yang berkualitas. Jadi mereka bisa bikin 2 tim yang selevel. Kasarnya begitulah. Oke. Pada saat satu pemain tidak dimainkan, nggak ada masalah. Pemain tersebut pasti kecewa. Oh ya. Yang terjadi adalah banyak pemain yang kecewa. Kembali lagi, gue lihat Tuchel sudah nggak terlalu kepala batu kayak awal. Buktinya dia berapa kali merubah 3-4-3-nya yang sudah 2 bulan gue bilang karatan. Akhirnya diganti juga dengan 4-2-3-1, terutama di Piala Kebo lawan Spurs 2 kali, mainnya luar biasa. Jadi ada perubahan yang dilakukan. Persis yang dilakukan Arteta juga. 4-2-3-1 nggak jalan, dia berubah dengan 4-4-2. Tapi strikernya cuman satu lebih ke attacking midfield. Jadi pelatih-pelatih begini, lu boleh kepala batu, tapi selama ada prestasi, orang akan bisa terima. Tapi kalau kepala batu nggak ada prestasi, ini yang repot. Dan ini yang terjadi dengan Conte di Spurs. Tapi Conte ini cerdas. Dari awal sebelum masuk, dia bilang, waktu kalah di Conference League kalau nggak salah, tim gue ini nggak memadai. Artinya dia cuci tangan dulu. Tapi itu fakta dong. Tapi nggak sejelek-jelek yang orang pikir juga. Dia cuci tangan dalam arti kalau kalah ya orang harus mengerti. Jadi dia pasang excuse dulu ya? Dia pasang excuse dulu. Orang harus mengerti kalau dia kalah. Padahal waktu lawan Chelsea harusnya dia tahu
2 match sebelumnya di Piala Carabao, di Piala Kebo, Spurs itu diobok-obok dengan 4-2-3-1. Harusnya dia bisa mengantisipasi. Enggak juga. Dia main 3-5-2. Jadi sistemnya nggak berubah. Pas ketinggalan baru dia masukin Moura main 3-4-3. Ini Conte masih kepala batu. Jadi kalau dibilang ya pemainnya tidak memadai, fine. Kalau pemainnya tidak memadai, lu siapkan sebuah sistem di mana cocok dengan pemain ini. Iya dong. Bukan ini sistem gue, lu harus ikutin. Ya. Nggak semua pemain bisa ngikutin kan. Betul. Nah ini yang terjadi dengan Spurs, maka dari itu gue bilang ini nggak akan kemana-mana. Nggak lama kah Conte? Nggak tahu. Tapi kalau Conte tetap kepala batu, Spurs nggak akan kemana-mana. Yang jelas Harry Kane mandul ya bro ya. Iya. Bapuk. Harry Kane bapuk, Son cedera. Bergwijn yang pertama mau dijual, akhirnya nggak jadi. Lucas Moura, bahkan mungkin mereka incer si Adama Traore dari Wolves. Barca juga incer dia. Kalau dia datang, feeling gue Bergwijn akan di loan ke Ajax karena Ajax lagi incer Bergwijn. Apalagi kemarin waktu menang lawan Leicester itu kan luck-nya gede. Menit 90. 4 sama 96 bisa cetak 2 gol beruntun itu kan kalau bukan. Saya pikir kemarin kalah tuh. Iya, Saya pikir kalah. Pikir begitu. Cuma Leicester ya. Kalau emang lagi beruntung ya Beruntung aja. It happens. That's football. That's football. Ya. Coach, pelatih yang akhirnya terpaksa merubah sistem, ya, yang kadang-kadang udah paten untuk dia gara-gara kondisi main itu terjadi juga pada Rangnick. Rangnick itu udah tidak main lagi 4-2-2-2 ya, udah 4-3-3 ya. Betul, cuman 4-3-3 Rangnick tetap Bruno punya peran sentral di tengah. Ya. That is okay, nggak masalah. Mungkin Rangnick berpikir, oke, winger gue minta mereka agar mereka lebih ke goal oriented, bukan lebih ke assist. Karena kita lihat dua winger si Greenwood sama si Rashford lebih incer goal daripada assist. Nah, kalau itu yang terjadi, Bruno butuh dukungan untuk assist. Dari mana? Dari wingback. Oke. Nah, tapi kalau wingbacknya nggak bisa kasih assist, ya repot juga. Ya. Ujung-ujungnya wingback juga shooting dari lini kedua. Nah, ini yang jadi masalah dengan MU. Ya. Mereka tidak bisa cetak banyak gol dan tidak menciptakan banyak peluang karena gue lihat kok semua kita lihatlah 18 shot attempts, 3 on target. Lainnya melayang semua. Iya, bahkan sampai Dalot sama Telles pun berusaha untuk shooting dari jarak jauh. Itu nggak make sense. Gue bilang itu salah satu hal yang harus dirubah. Satu lagi yang positifnya walaupun sistem berubah bukan 4-4-2 ke 4-3-3 adalah mereka tetap melakukan high press-nya itu cukup serentak. Jadi kemarin gue bilang baru gue lihat setelah di match pertama lawan MU lawan Crystal Palace, baru kemarin gue lihat lagi di mana MU main cukup konsisten selama 90 menit. Lawannya memang nggak bagus tapi that's okay. Yang penting sekarang MU-nya ini dulu nih. Bisa nggak kita, karena lawan Aston Villa setengah jam habis itu jeblok. Lawan siapa babak lawan pertama. West Ham aja imbang-imbang ya. Jadi banyak sekali mereka tidak konsisten. Tapi kemarin lawan Brentford ya, Brentford ya. Gue lupa. Kemarin itu MU benar-benar main konsisten. Oke. Dan selalu masalahnya kemarin coach sudah bahas ya, bahwa penyerang-penyerangnya terutama Cristiano Ronaldo nggak mendapatkan aliran bola. Iya, betul. Dua pemain yang dia nggak suka banget. Satu Harry Maguire, yang selalu ya kalau dapat bola tinggi, apalagi misalnya dari corner gitu, dia berusaha untuk masukin sendiri. Tidak berusaha juga misalnya melihat Ronaldo yang lebih terbuka. Dan itu juga dilakukan oleh Mason Greenwood yang sangat tidak menghormati seorang senior. Tapi hal kayak begini itu semua kalau gue bilang itu warisan dari Ole. Warisan dari Ole, banyak warisan dari yang harus dirubah dan belum berhasil. Dan ini pelan-pelan harus dirubah. Karena kita juga tahu bahwa kalau Ole sehebat itu dia nggak akan dipecat. Ya kan, dia dipecat karena timnya udah jeblok. Nah, gaya bermain di bawah Ole walaupun line up-nya di atas kertas sama 4-2-3-1, 4-3-3, tapi tetap harus ada unsur-unsur Rangnick yang yang harus bisa diterapkan, dan itu belum selalu kelihatan. Hanya pressure-nya aja sudah mulai kelihatan.
Jadi Kemarin katanya high price-nya sudah lumayan serentak, Gitu ya. lumayan terorganisir. Tapi kembali lagi lawannya juga nggak bagus. nggak bagus. Kemarin katanya sempat gegen pressing menjadi gagal pressing dulu. Gegen depressing. Gegen depressing, bukan gegen pressing. Udah mendengar katanya Pak Rangnick pernah testimonial gitu bahwa mungkin ya dia nggak bisa mengatasi ruang ganti itu karena pemain nganggap dia pelatih sementara. Katanya ada isu bahwa Rangnick akan dipermanenkan ya. Udah dengar isunya? Anything can happen. Menjelang ke sana itu semua bisa terjadi. Tapi memang salah satu kekuatan Rangnick kan kenapa gue dari awal udah bilang Rangnick ini setengah tahun aja. Habis itu dia harus jadi direktur atau advisor whatever lah namanya itu. Dia punya kekuatan, salah satu kelebihan Rangnick, dia bisa ngelihat pemain. Ya. Jadi ngelihat pemain bagus, jeli, tapi murah. Salah satu kelemahan MU 5-10 tahun terakhir belinya gila-gila, nggak kepake dan nggak perform. Iya. Nah, hal kayak begini tuh harus dihindari. Maka dari itu lebih baik taruh Rangnick sebagai advisor, masukin pelatih baru yang visinya nggak jauh beda dengan Rangnick. Ada apa beli siapa tuh Dalo ya? Beli di loan sekarang ke Rangers. Pastry, ada apa juga? Van de Beek malah nggak dipakai sama sekali. Ya. Saya bukan nggak ngebela Van de Beek. Berapa kali coba juga nggak perform, bro. Iya, betul. True. Ya, tapi at least bisa, kalau dia bisa kasih kesempatan ke Elanga, ke siapa. Dia harus tahu Van de Beek itu Van de Beek ini dibawa oleh maupun Rangnick menggantikan si Bruno. Van de Beek itu bukan playmaker. Dia itu attacking midfield yang membantu striker. Ya. Jadi dia di belakang. Ya, penyerang lubang lah istilah dalam bahasa Indonesia atau apa. Dia murni di belakang striker. Tapi kalau suruh jadi DM, suruh jadi penggantinya Bruno, ya nggak akan berhasil. Oke. Gitu. Jadi kalau mau pakai Van de Beek ya sistemnya kayak Ajax. Gitu, tanpa playmaker. Cuman wingernya Ajax yang mensuplai. Ya. Sementara wingernya MU pengen cetak gol semua. Cetak gol semua. Gitu. Waduh. Oke, bro, sekarang kita bahas tentang transfer musim dingin ya. Yang udah jelas-jelas Martial akhirnya ke Sevilla. Ya, jadi saya pikir itu memang lebih baik untuk kedua pihak, saya pikir ya. Untuk Martial yang memang butuh waktu bermain, jam main, sama MU bisa ngosongin gaji. Karena Martial kan gajinya tinggi juga, 250.000 US ya. 250.000 euro, 5 miliar pound per week. Per week. Ya. Jadi betul. Ya, itu salah satu kenapa beberapa pemain ingin di loan, maka dari itu Lingard juga mau ke Newcastle. Van de Beek ke Crystal Palace dan baru diomongkan bahwa si Ahmad Dalo itu di loan ke Rangers. Nah, semoga jadi karena terutama untuk Van de Beek dan Lingard untuk gue agak jahat ya. Kalau kita menahan pemain di mana kita sudah tahu tidak memainkan dia. Kalau dia toh butuh pemain cadangan atau pelapis, ambil aja dari youth academy. Iya kan? Sekarang ini pemain timnas yang karirnya sudah merosot. Dia tidak pernah diberi kesempatan full sebagai starter dan dia mau pergi kan nggak layak untuk ditahan. Betul. Ya, ini Martial sudah ada di Sevilla. Sevilla not bad ya, makanya dia ngotot. Kan yang minta Martial kan cukup banyak, ada berapa klub ini dan milih Sevilla. Sevilla rank 2 loh. Rank 2, hanya di bawah Real Madrid ya. Di atas Betis, di atas Barcelona, di atas ATM. Sevilla ini kasusnya sama, mereka tidak punya lapis 2 yang memadai. Maka dari itu, terutama pada saat mereka stuck, tidak bisa cetak gol atau tertinggal, pemain kayak Martial ini bisa menjadi solusi. Karena sekarang mereka nggak punya banyak pilihan. Gitu. Jadi untuk gue sih make sense ya Dan agak lucu ya bro, saya nggak tahu pengaruh siapa. Gara-gara mungkin Rangnick ya. Dulu kalau MU mau ngelepas pemain, lo harus punya option untuk dibeli. Dulu yang terjadi pada Dalo dan segala macam. Sekarang nggak ada kewajiban untuk membeli, tapi lu bayar. Lu bayar biaya peminjaman. Dan gaji harus lu bayar full. Nggak ada lagi MU subsidi. Barangkali strategi yang bagus juga ya. Mungkin, dan tidak menutup kemungkinan juga Van de Beek atau Martial atau Lingard
itu tetap akan dijual. Walaupun tidak ada buy option, kalau saatnya mereka perform dan MU bisa dapat harga bagus untuk mendatangkan ada pemain yang diincar mau datang, mending dijual aja kan. Jadi ini memang sebuah strategi seperti yang Pep bilang. Pada saat Ferran Torres bilang, saya pengen balik ke Spanyol. Karena Barca Inter dia kan. Pep bilang, ya sudah. Pergi aja. Ya. Pep bilang, kita tidak akan menahan pemain yang tidak mau bermain untuk City. Harusnya seperti itu. Iya dong, harus punya ketegasan. Ya. Itu namanya wibawa seorang pelatih ya. Karena Van de Beek pun mau cabut ditahan. Oleh dipecat, sekarang dia mau cabut, jangan sampai ditahan lagi gitu loh. Eric Bailly juga begitu. Mau keluar nggak boleh, tapi nggak dimainin. Iya, nggak make sense. Maka dari itu, this is MU loh. Salah satu klub terbesar di dunia. Masa lu harus nahan-nahan pemain yang mau keluar? Iya. Dan ini bukan pemain-pemain hebat. Kalau pemain-pemain nggak mau main untuk MU, lepas aja. Iya. Kasihan ya pemain kayak Juan Mata, ya kan? Nggak pernah main Mata. Nggak. Nyaris Pernah nggak main. pernah. Iya, nyaris. Nyaris Nggak pernah nggak starter aja kali. Nggak Barangkali. pernah starter. Kalaupun pernah barangkali sekali. Subs saja nyaris nggak pernah loh. Iya, iya. Subs itu kan rata-rata Greenwood atau Rashford. Iya. Terus sekali-sekali Matic atau siapa. Tapi bukan Mata, bukan Lingard, bukan Van de Beek, bahkan jarang sekali Van de Beek main. That's why nggak make sense untuk mempertahankan pemain kayak begitu. Bro, kita Aubameyang kayaknya nggak tahu ya nasibnya. Kayaknya Arsenal memang udah tidak mau mainin dia ya, karena masalah disiplin ya, attitude. Aubameyang udah selesai. Case close, sekarang tinggal lihat karena dia juga tidak dibawa ke Dubai. Oke. Jadi kasus ini kan bukan pertama kali. Ya. Tapi ini kasus karena sudah sekian kali terjadi sampai udah not acceptable lagi. Udah kalau dia tetap masuk, udah kredibilitasnya Arteta dipertanyakan. Ya. Karena udah sering terjadi. Maka dari itu akan dilepas, dia tidak dibawa ke Dubai. Hari ini kalau nggak salah si Arsenal berangkat ke Dubai. Sementara Arteta sama Edu ada di New York ketemu Kroenke. Arteta bukan yang lagi COVID ya? Enggak. Iya lagi COVID loh. Dia nggak ikut, nggak pergi. Enggak. Kemarin ada gambarnya. Oh, saya nggak tahu itu. Enggak. Dia kemarin di shoot dia lagi nonton ice hockey timnya Kroenke. Jadi dia lagi di Amerika. Nah, nanti dari Amerika baru dia nyusul ke Dubai. Ya, jadi Aubameyang udah gajinya tinggi banget. Bro, 500.000 ya? 400. 450-an ya? Iya. 450 betingkah, nggak ngegolin gitu. Nggak main bagus pula. Kalau main bagus ya udahlah kita tutup mata betul, lah ya. Kita tutup mata, betul. Dan nggak bisa jadi leader, nggak bisa jadi ngangkat leader, tim, ya. nggak berkomunikasi. Jadi this is the best way lah untuk dia mending klub Arab kan nawar 8 juta. Ya. Loan dulu terus beli buying option 8 juta. Tapi gue bilang 8 juta terlalu kecil. Seorang Aubameyang minimal 25-30 juta masih laku. Nggak make sense kalau 8 juta. Ya. Erling Haaland bro, kemarin minggu lalu kita bahas coach ya. Katanya minggu ini akan mutusin, ternyata belum mutusin juga. Ya, jadi salah satu yang terdengar itu kayaknya yang paling mungkin itu dia ke Real Madrid. Salah satu loh ya. Kalau City nggak ada indikasi. Persoalannya kalau dia masuk Madrid, itu Karim Benzema udah ngancam tuh. Ya, saya akan keluar. Ya, jadi kenapa? Karena dia pasti sekarang Benzema kan lagi bagus-bagusnya ya. Lagi keren-kerennya gitu. Benzema selalu bagus. Iya, begitu Haaland masuk, mungkin dia akan overshadow. Ini statement yang sangat wajar ya, karena Benzema ini kan nggak muda lagi, kecuali dia umur 19-20. Dia baru 34 ya? Mungkin dia 32, 33 salah. Dan dia lagi bagus, dan gue rasa ini bukan ancaman, tapi Benzema akan melakukan itu. Dan feeling gue Haaland pun juga tidak akan ke Madrid karena kemungkinan Mbappe kan datang, masih kemungkinan karena pemilik PSG sekarang lagi coba merayu, membuat skenario supaya Mbappe nggak pergi. Nah, kalau nggak pergi jadi rebutan. Sementara Barca sudah membuktikan dia pengen banget Mbappe, dan Laporta memiliki hubungan baik dengan Mino Raiola, agennya Mbappe. Jadi kalau gue bilang sih ada beberapa pemainnya Mino yang akan ke Madrid, ke Barca. Salah satu Nasraoui, De Ligt atau Haaland. Nah, yang jadi masalah Barca itu kan salary limit. Ya. Nah, tahun ini salary limit Barca itu 97 juta. Makanya semua di-cut kan. Ya.
Semua di-cut sampai Umtiti pun diperpanjang, tapi lower salary biar Ferran Torres bisa didaftarkan. Musim depan sudah 400. Artinya kalau 400 mereka itu punya income sekitar 500-an juta. Kan 75% di spend untuk pemain. Ya. Jadi dari semua keuangan yang ada, karena udah nggak COVID lagi, kasarnya begitulah, penonton sudah datang, sponsor sudah masuk, TV rights masuk, dihitung-hitung kemungkinan besar musim depan itu 400. Nah kalau 400 salary limitnya, Haaland bisa dibeli, bisa banget, dan bahkan pemain lain juga. Nah sekarang tergantung Xavi-nya, bisa nggak, berani nggak menjual pemain-pemain yang nggak penting lagi kayak Sergi Roberto, Jordi Alba. Alba pun sudah diincar, ada penggantinya. Tagliafico-nya Ajax itu pemain bagus, cuman Erik ten Hag lebih suka Daley Blind. Daley Blind itu lambat banget sebagai back kiri ya, cuman dia visi bermainnya bagus. Dan dia leader yang baik. Leader yang baik, maka dari itu Tagliafico dicadangkan. Sekarang Tagliafico memohon untuk pindah ke Barca di winter break ini. Nah, maka dari itu kemarin Xavi ketemu Dembele dan akhirnya ada breakthrough karena Dembele pertama nggak mau keluar kan? Ya. Akhirnya berita yang hari ini gue baca, Dembele mau dijual. Nah kalau Dembele mau dijual, ada ruang lagi untuk salary cap, masuklah ini Tagliafico atau I don't know lah. Tapi dengan gaji segitu, siapa yang mau ngambil Dembele? Mainnya nggak pernah. Kalau 40 juta, nggak bakalan ada. Iya dong. Apalagi gajinya pun tinggi juga ya kan? Jadi dia harus sacrifice. Ya. Nggak mungkin, tidak ada satu tim di dunia yang setolol itu mau bayar Dembele 40 juta. Cedera melulu. Walaupun dia free. Gitu. Kecuali disubsidi. Subsidi kan tidak menolong keuangannya Barca ya? Iya, nggak ngerti. Ya, sekarang dengan salary cap 97 juta, which is very low untuk Barca, itu semua harus dipangkas-pangkas kan. Dan harus gua akui bahwa Dirteknya Barca, si Almani itu, Alemani atau siapa tuh, itu hebat. Karena dia bisa beli Torres, bisa dimainkan, dia bisa turunkan gaji Umtiti, memperpanjang kontraknya 5 tahun, tapi gaji turun, jadi ada ruang lagi untuk bisa Torres bisa didaftarkan. Nah, akan banyak kejadian terjadi antara hari ini sampai awal musim. Barca akan rombak total. Jadi mereka baru dapat sponsor ya, dua sponsor Spotify sama Polkadot dan nilai lebih dari 80 juta setahun. Mestinya sangat menolong keuangan mereka ya. Oh ya, absolutely. Dan Sergio Ramos udah ngegolin, bro. Yang setelah cedera Pak Tua itu ngegolin juga akhirnya. Yang bikin gue ngakak, ada orang di Twitter kalau nggak salah. Gue baca, jadi Sergio Ramos diinterview sama wartawan. And then? Gue nggak tahu apakah ini berita benar atau enggak ya. Tapi yang gue baca itu gini, di interview ditanya, apakah Anda akan mencetak gol kalau lawan Madrid main di Bernabeu? Dia jawabnya, saya akan cetak gol lawan Madrid di Paris dan juga di Madrid. Dia bilang begitu. Artinya menunjukkan gue, ini sama pertanyaannya Messi pada saat dia gabung di PSG, ditanya sama wartawan. Apakah Anda akan cetak gol pada saat ketemu Barca? Dia jawab, saya seorang profesional. Jadi saya harus bekerja untuk perusahaan yang membayar saya. Atas dasar profesionalisme ya. Barangkali celebrate-nya jadi kurangin ya. Cuman kalau kita lagi ngegosip-gosip, itu ada gosip terbaru. Apa? Si Xavi ulang tahun mengundang Alba dan Busquets. Terus? Dan Messi. Messi? Dari Messi. Tapi dipelintir lagi sama media bahwa oh enggak, mereka kebetulan ketemu di restoran yang sama. Ya sure. Jadi media atau orang dekat memelintir bahwa Messi, Busquets dan Alba satu meja, Xavi satu meja. Kenapa nggak ada Pique? Katanya istrinya Pique tidak cocok dengan istri yang lain. Tapi apakah iya kebetulan Xavi datang merayakan ulang tahunnya
kebetulan di restoran yang sama. Ya, nggak make sense kan? Nah, ini yang digoreng oleh media lagi, apakah Xavi ingin Messi balik? Karena Alves kan sudah balik. Bisa aja, anything can happen dengan salary cap yang salary limit yang tahun depan jadi 400. Bisa aja mereka beli siapapun ya. Bisa aja siapapun. Messi balik, which I hope. Kalau gua rasa sih enggak. Gua rasa udah selesai lah. Barca ini harus bangun dari nol. Ya, nggak boleh lagi tergantung membangun berdasarkan Messi. Betul. Udah benar lah ya. Seperti yang dilakukan Real Madrid, membuang Ronaldo itu udah hal yang benar. Ya. Gitu. Setuju. Dan waktu Ronaldo hilang juga kan Madrid tetap juara lokal juara, ya. Ini yang harus dilakukan Xavi juga. Kita semua berterima kasih dengan kepada Messi. Kita semua menikmati betapa dahsyatnya ini pemain. Tapi semua ada waktunya. Dan ini waktu untuk move on. Tapi bro, ini walaupun ini rumors ya. Di PSG itu kan kita lihat Mbappe sampai saat ini beritanya dia memastikan untuk out. Katanya begitu. Ya. Neymar juga udah memberikan indikasi. Malah bapaknya ngomong Neymar pokoknya pensiunnya di MU. Ya, ini it's rumors. Ini gue sempat baca juga bahwa katanya Neymar itu mau balik ke Barca. No, ke MU bro. Ke MU. Bapaknya bilang, oh ya. Bapaknya udah ngomong. Karena mereka punya apa gitu ceritanya. Cuman dia stuck dengan kontraknya atau nggak mau dilepas atau gimana, gue nggak tahu. But I don't think juga MU mau ambil kan. Pasti gajinya tinggi banget. Iya. Untuk pemain yang banyak pesta gitu, ngapain juga ya kan? Kalau Rangnick yang... Nggak mungkin lah. Kalau di bawah Rangnick nggak mungkin. Pogba aja saya pikir akan dibuang oleh Rangnick. Dia nggak suka banget tuh. Terlalu banyak di Instagram ya. Gue hampir yakin. Iya. Di samping dia nggak... Untuk gue, Pogba is one of the best attacking midfield. Setuju. Oke? Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan atau memberikan kontribusi di lapangan, nggak ada guna juga. Gunanya. Jadi mending MU udah bener di bawah Rangnick, bangun tim baru dengan pemain-pemain muda, dengan pemain baru nggak terlalu mahal yang masih eager, masih mau fight. Buang pemain bintang-bintang yang nggak jelas, yang senior. At least you sacrifice 1 year. Pada saat tahun kedua, ketiga mendapatkan trofi dan lain, itu konsisten. Karena pondasinya sudah dibangun sudah jadi, 1 tahun yang lalu. Buktinya tanpa Pogba, MU sekarang urutan 4. Minimal ya ngasepin Arsenal lah. Itu yang jadi seru. Antara Arsenal masih kurang 1 match. Bisa dan selisih 1 poin. Selisihnya berapa poin tapi ada 2 game kalau nggak salah. Jadi kalau Arsenal menang terus bisa di atas MU kalau ya apa bisa terjadi. Tapi saya merasa bahwa Arteta quite good ya. Oke lah ya. Oke, not bad lah. Tapi juga jangan terlalu, sebagai fans Arsenal jangan terlalu puas. Ya, karena apalagi masih banyak PR dan kedalaman skuadnya Arsenal. Apalagi kalau berhadapan dengan tim-tim besar, itu kelemahannya Arsenal. Ya, karena kedalaman skuadnya itu jelek banget. Dan inilah yang harus dibeli, minimal harus musim sekarang winter break ini. Kalau bisa 2 pemain, musim depan tambah 4 pemain lagi. Tapi winter break hampir habis nih. Belum ada gerakan nih bro. Cuman kita tahu kan di detik-detik terakhir sering terjadi kejutan. Ya we'll see lah. Siapa yang datang. Kita lihat. City pun katanya mau datangin Alvarez ya, Julian Alvarez pemain. Udah di kontrak, tapi di loan langsung ke klub lamanya. Jadi summer Saya belum dengar itu. Udah. Kemarin kan diincar-incar oleh MU ya. Ternyata akhirnya Pep ngambil dia. Karena MU mungkin dia belajar banyak ya dari kegagalan Militao. Gambling banget dah, ngerekrut orang anak-anak muda gitu yang belum pernah masuk di liga-liga yang kenceng ya. Gambling banget betul. Tapi harganya murah ya. Ya harganya 18,5 harganya untuk juta. City murah banget. That's why mereka berani beli. Gambling iya. Kalau gagal minimal bisa dijual dengan 10 juta, 15 juta, nggak rugi-rugi amat. Tapi ternyata kalau Pep mau, artinya this guy punya potensi. Dan Pep punya intuisi pasti. Iya, tergantung dia bisa adaptasi dengan budaya Inggris atau tidak. Itu juga satu penting. Persoalan juga penting ya. Terutama untuk pemain dari Latin ya, yang selalu panas, masuk Inggris dapat dingin, cuaca nggak jelas, kota sepi setelah jam 6, makan sendiri, tinggal di hotel, duit banyak, arah-arahnya ke
hal-hal yang nggak jelas yang kita Mendy sudah lagi. bahas, yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu ya, atau last week lah. Oke, Coach. Terima kasih sudah menyamai Udah. baju saya malam ini. Oh, udah lama juga kita. Kita sekali seminggu aja. Kalau 2 kali seminggu, ini orang sibuk banget lah. Kita harus bagi waktu. Bagi waktu lah. Dia pelaku poligami dalam industri pandit. Tapi yang jelas next time gue mau pakai ini lagi lah. Iya dong, gue juga galak. Tapi lu kasih tahu gue pakai baju apa ya, biar kita sama. Oke, itulah obrolan saya tentang bola ya. Kita ngobrol kayak di warung kopi aja, karena sponsor kita memang Kopi ABC ya. Jadi kita akan jumpa lagi minggu depan, dan kita doakan timnas kita makin baik ya, makin baik, makin banyak pelajaran. Saya suka banget ada 2 pemain muda ya, Ronaldo lagi namanya, sama Marcelino ya, merupakan harapan di masa yang akan datang. Terima kasih Coach ya. Thank you. Kita jumpa lagi. Bye bye.